Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratika. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan NIM 2010-2081. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resume sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi terbagi menjadi 3. Pertama sistem, kedua ekonomi, ketiga sistem ekonomi. Pengertian sistem menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Berarti di sini sistem ekonomi adalah mencangkup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Klasifikasi sistem ekonomi. Sistem ekonomi diklarifikasikan dalam 2 kelompok. Yang pertama, berdasarkan mekanisme koordinasinya, yang kedua berdasarkan ideologinya. Berdasarkan mekanisme dan koordinasinya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi tradisi, yang kedua sistem ekonomi komando, dan ketiga sistem ekonomi pasar. Undang-undang tentang sistem ekonomi yang pertama pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia, hidup tentram dan damai yang didasarkan oleh HAM. Yang kedua, pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat rakyat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintahan BUMN. Yang ketiga, pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pembayaran masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, bantuan subsidi dan BPJS. Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur undang-undang. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengertian dan keuangan lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan, pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan presiden kepada menteri keuangan dan menteri atau pemimpin lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD. Unsur-unsur kebijakan ekonomi mencangkup yang pertama, kebijakan dan harga upah, yang kedua kebijakan produksi, yang ketiga kebijakan perdagangan, yang keempat kebijakan sosial, yang kelima kebijakan kesempatan kerja, dan yang keenam kebijakan moneter. Meskipun aktivitas ekonomi telah meningkat tajam akibat pasar global, namun hal tersebut pasar global justru memberi dampak negatif pada pendapatan negara. 23 negara cenderung mengalami kesenjangan pendapatan pada 2000-an dibandingkan era 1980-an. Saat globalisasi ekonomi belum terlalu berkembang, kekayaan hanya bertambah dan dinikmati oleh 10% rumah tangga terkaya di sebuah negara. Badan usaha milik negara, jenis-jenis BUMN. Ada 4. Yang pertama, perusahaan perseroan atau persero, yang kedua perusahaan jawatan atau perjan, yang ketiga perusahaan umum atau perum, yang terakhir badan usaha milik daerah atau BUMN. Dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, dampak negatif, mengikatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar internasional akan membuka peluang yang lebih besar bagi tiap negara untuk lebih berkembang. Hal itu disebabkan karena pasar global menyediakan akses yang lebih mudah pada modal, teknologi, manusia, pasar ekspor yang lebih besar, dan impor yang lebih murah. Dampak negatifnya ketimbang pendapatan. Implementasi sistem ekonomi Pancasila.
Dalam menjalankan implementasi sistem ekonomi Pancasila, harus ada dukungan dari pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan serta memfasilitasi pelaku ekonomi rakyat dalam memajukan perekonomian Indonesia. Globalisasi di Indonesia dapat juga mempengaruhi gaya hidup. Terjadi juga perubahan sosial dan budaya dalam bahasa Indonesia mengikuti pola globalisasi tadi. Misalnya, anak-anak kita sekarang lebih terbiasa makan hamburger ketimbang nasi, lebih biasa makan pizza ketimbang bubur ayam atau lontong sayur. Hal ini salah satu perubahan gaya hidup yang terbawa oleh globalisasi ekonomi. Salah satu contohnya bagaimana globalisasi terjadi di Indonesia. Selain ekonomi dan sosial budaya, sebetulnya secara politis, globalisasi terjadi di Indonesia. Meningkatnya transparansi menjadi hal yang umum. Koperasi, pakar ekonomi kerakyatan dan koperasi milenial serta Waketum Generasi Optimis atau GO Indonesia, Frans Meroga Mangabean, mengatakan dari hasil pembicaraan mengerucut kepada 3 poin utama. Yang pertama, sejatinya pelaksanaan ekonomi kerakyatan membutuhkan keberpihakan aturan agar koperasi dapat memainkan peran lebih penting dalam perekonomian nasional. RUU berkoperasian yang baru sangat mendesak serta ditetapkan menjadi undang-undang sehingga dapat melaras menghadapi kondisi terkini dan menambah daya saing koperasi. Salah satu poin terpenting yang akan dimuat dalam undang-undang perkoperasian yang baru nanti adalah setiap simpanan anggota di koperasi akan dilakukan penjaminan oleh pemerintahan sebagaimana yang terjadi di perbankan. Ujarnya dalam siaran pers yang diterima bisnis. Selanjutnya, poin kedua adalah diperlukan sebuah program gerakan nasional untuk mengkampanyekan bahwa badan usaha koperasi adalah yang paling sesuai saat ini. Gunakan penggerakan semua elemen masyarakat agar tercipta peningkatan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan sosial. Poin ketiga yang mengemukakan adalah program pengembangan pengusahaan koperasi dan UMKM dalam rangka peningkatan produktivitas yang GO internasional. Menyimpulkan pertemuan tersebut, Frans memberikan apresiasi positif kepada Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas-Duki, karena langsung bergerak taktis untuk menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai andalan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2030. Ritme kerja yang cepat dan taktis seperti inilah yang pastinya akan menumbuhkan aura positif dan semangat optimisme dari seluruh rakyat Indonesia. Hal penting agar koperasi berkembang dan maju. Yang pertama, menumbuhkan komitmen. Yang kedua, sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam koperasi. Yang ketiga, keterbukaan terhadap para anggota. Yang keempat, sosialisasi tentang manfaat dan koperasi. Kelima, meningkatkan perekonomian anggota. Yang keenam, membangun usaha dan koperasi. Yang ketujuh, berpikir positif. Yang kedelapan, memberikan manfaat untuk para anggota. Dan yang terakhir, siap menggunakan teknologi. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator.